Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas alat pelindung diri mengenai kebisingan, tekanan atau kerja iklim, pencahayaan, getaran, radiasi, uap, gas, debu, mikrobiologi. Alat pelindung diri adalah perlengkapan wajib yang harus dipakai pekerja di tempat kerja untuk melindungi diri dari berbagai bahaya. Kalau dipikir-pikir, APD itu kayak tameng yang menjaga tubuh kita dari hal-hal yang enggak kelihatan berbahaya, tapi efeknya bisa fatal kalau diabaikan. Yuk bahas satu-satu. 1. Kebisingan. Kalau kerja di tempat yang bising seperti bengkel atau pabrik, telinga kita harus dilindungi pakai earplug atau earmuff. Suara mesin yang terus-terusan bisa bikin pendengaran rusak. Daripada nanti malah dengung terus atau nggak dengar sama sekali, mending pakai pelindung dari awal. Yang kedua, ada tekanan atau iklim kerja. Lingkungan kerja kadang nggak bersahabat, entah itu terlalu panas, dingin, atau penuh tekanan. Baju khusus yang tahan suhu ekstrim atau sepatu anti-slip bisa bikin kita tetap aman meski situasinya berat. Yang penting jangan abaikan keselamatan karena buru-buru kerja. Lanjut ke pencahayaan. Ruang gelap atau terlalu terang itu bahaya. Kalau gelap bisa salah langkah atau salah kerja. Kalau silau mata kita juga bisa sakit. Makanya pakai lampu tambahan atau kacamata anti silau agar mata tetap sehat dan pekerjaan lancar. Yang keempat, ada getaran ya. Memakai alat berat seperti bor atau pemecah beton, tangan bisa kena dampaknya. Getaran terus-menerus bisa bikin jari-jari kebas atau malah rusak. Sarung tangan anti getar bisa bantu mengurangi efek buruk ini. Yang kelima, radiasi. Kerja di tempat yang ada radiasinya seperti rumah sakit atau laboratorium, kita harus ekstra hati-hati. Baju khusus dan kacamata anti radiasi itu wajib agar tubuh nggak kena dampaknya yang bisa merusak organ dalam kita. Lanjut nomor 6, yaitu uap. Uap kimia dari bahan berbahaya bisa berlangsung masuk ke saluran pernapasan. Karena itu respirator atau masker khusus itu penting. Jangan biarkan uap beracun masuk ke tubuh kita karena efeknya nggak main-main. Lanjut nomor 7, gas. Jika ada gas beracun, pakai masker atau respirator dengan filter gas, karena alat ini akan melindungi kita dari keracunan yang bisa bikin kita pingsan, sesak napas, atau bahkan lebih parah. Lanjut nomor 8, debu. Buat yang kerja di tambang, konstruksi, atau pabrik kayu, debu adalah musuh utama. Jadi sebaiknya pakai masker N95 yang dapat menyaring debu supaya nggak masuk ke paru-paru. Kalau nggak dipakai, bisa-bisa kena penyakit paru-paru yang serius. Lanjut nomor 9, mikrobiologi. Kalau kita kerja di rumah sakit atau laboratorium, bakteri dan virus itu ancaman yang besar. Maka kita memerlukan APD seperti sarung tangan, masker medis, pelindung wajah, dan baju tahan cairan. Itu harus dipakai untuk melindungi tubuh dari infeksi. Jadi kesimpulannya, APD itu bukan cuma sekedar alat, tapi pelindung hidup kita. Jangan anggap remeh atau malas pakai, karena keselamatanmu adalah tanggung jawabmu sendiri. Lebih baik mencegah daripada menyesal di kemudian hari.
Mungkin itu saja. Demikian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di media pembelajaran kesehatan dan keselamatan kerja atau biasa disebut dengan K3. Pada materi ketiga ini kita akan belajar tentang alat pelindung diri. Alat pelindung diri atau disingkat dengan APD adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan pekerja itu sendiri dan orang di sekelilingnya. Berikut ini adalah jenis-jenis alat pelindung diri. Yang pertama, alat pelindung kepala yaitu berupa 1. Helm pelindung kepala yang berfungsi untuk melindungi kepala dari benda yang berpotensi mengenai kepala secara langsung maupun tidak langsung. 2. Tutup kepala yang berfungsi melindungi kepala dari kebakaran, korosif, dan uap-uap. 3. Topi berfungsi untuk melindungi kepala dari kotoran debu atau panasnya matahari. Yang kedua, alat pelindung telinga yaitu berupa penutup telinga atau penyumbat telinga. Guna melindungi telinga dari sumber suara yang cukup tinggi, diperlukan penutup telinga. Hal ini dimaksudkan karena telinga tidak mampu menahan suara dalam intensitas yang tinggi dan memekakan telinga. Yang ketiga, alat pelindung badan yaitu berupa rompi keselamatan kerja yang berfungsi untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan berguna untuk melindungi seluruh atau sebagian tubuh dari percikan api, panas, dingin, cairan kimia, oli, dan lain-lain. Yang keempat, alat pelindung pernafasan yaitu berupa masker atau respirator yang berfungsi sebagai alat pelindung pernafasan dan penyaring udara yang dihirup saat bekerja di tempat yang memiliki kualitas udara buruk, misal berdebu, beracun, dan sebagainya. Yang kelima, alat pelindung tangan yaitu berupa sarung tangan berfungsi sebagai alat pelindung tangan pada saat bekerja di tempat atau situasi yang dapat mengakibatkan cedera tangan. Yang keenam, alat pelindung mata yaitu berupa kacamata pengaman pada pekerjaan pengelasan maupun pekerjaan permesinan perlu menggunakan pelindung mata. Berfungsi untuk melindungi mata dari percikan api ataupun serpihan dari besi.
Yang ketujuh, alat pelindung kaki yaitu berupa sepatu pelindung berfungsi untuk mencegah kecelakaan fatal yang menimpa kaki karena tertimpa benda tajam atau berat, benda panas, cairan kimia, dan sebagainya. Oleh karena itu, alat pelindung diri juga harus memenuhi standar teknis yang ditentukan oleh pemerintah. Secara garis besar, penggunaan APD ini tidak dapat melindungi tubuh secara sempurna. Akan tetapi, penggunaan APD ini lebih ditujukan untuk mengurangi atau mungkin menghilangkan terjadinya kecelakaan kerja dan dapat meminimalkan keluhan atau penyakit yang berpotensi terjadi.